Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bubi. Hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar, khususnya adalah prisma. Sebelumnya, Bubi tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Tetap di rumah saja, tetap jaga jarak, kemudian selalu cuci tangan dengan sabun, dan kalau keluar rumah harus memakai masker. Kita langsung masuk ke materi tentang menemukan luas permukaan dan volume prisma. Lanjutan dari kemarin, kompetensi dasar yang akan kita kuasai yaitu 3.8 tentang luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, terkhusus adalah prisma dan limas. Kemudian 4.8 menyelesaikan masalah luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, terkhusus adalah prisma dan limas. Kemudian tujuan pembelajarannya, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat yang pertama adalah menemukan rumus luas permukaan prisma, yang kedua menemukan dan menentukan volume prisma, kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume prisma. Kita perhatikan gambar berikut. Yang pertama itu adalah gambar coklat silver queen. Pasti kalian sudah pernah makan. Kemudian yang kedua adalah tenda perkemahan. Untuk kalian pasti juga sudah pernah berkemah. Kemudian gambar ketiga adalah rumah. Nah, bila dihubungkan dengan bangun ruang sisi datar, dapatkah kalian menemukan bangun ruang sisi datar apa saja pada gambar di atas? Nah, untuk mengetahuinya, kita akan belajar lebih lanjut. Kita akan ingat kembali, disediakan gambar 1, gambar 2, gambar 3. Berbentuk apakah gambar 1? Sisinya ada 3, berarti namanya segitiga. Kemudian yang kedua, berbentuk apakah bangun kedua? Segi 5, benar. Kemudian yang ketiga, berbentuk apakah bangun 3? Bangun 3 adalah segi 6. Kita ingat kembali bangun di samping. Gambar di samping berbentuk apa? Kemarin sudah kita pelajari, gambar di samping adalah balok. Kemudian, adakah sisi alas, sisi atas, dan sisi tegaknya? Ada. Berbentuk apa sisi alas, sisi atas, dan sisi tegaknya? Berbentuk persegi panjang. Apakah juga merupakan prisma? Iya. Kenapa? Alasnya itu berbentuk segi 4. Namanya adalah prisma segi 4. Nah, sekarang disediakan gambar. Bangun tersebut memiliki alas, yaitu segitiga. Berarti bangun tersebut berbentuk prisma segitiga. Berbentuk apa sisi alas dan tutupnya? Alas dan tutupnya berbentuk segitiga. Kemudian yang ditanya, rumus luas segitiga apa? Dulu pernah dipelajari, dulu SD juga pernah. Luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi, atau biasanya alas kali tinggi bagi 2, begitu. Berbentuk apa sisi tegaknya? Sisi tegaknya dia berbentuk persegi panjang. Kok bisa tahu, Bu? Nah, nanti setelah ini akan kita pelajari tentang jaring-jaringnya. Kita buka prismanya, kira-kira bentuknya apa. Rumus luas persegi panjang apa? Luasnya sama dengan panjang kali lebar. Nah, disediakan permasalahan.
Karena hari ini Tina sedang berulang tahun, Tony ingin membungkus sebuah coklat di mana dus coklat tersebut berbentuk prisma segitiga. Itu alasnya berbentuk segitiga, tutupnya juga berbentuk segitiga. Yang baru dibelinya di sebuah toko. Berapa luas minimum kertas kado yang harus disiapkan Tony? Jika diketahui sisinya seperti berikut. Nah, kita harus belajar tentang menemukan luas permukaan prisma. Kita cari dulu. Nah, sebelumnya jaring-jaring prisma segitiga. Itu ada prisma segitiga kalau dibuka Nah, itu prisma segitiga kalau dibuka dia bentuknya seperti itu. Alas dan tutupnya berbentuk segitiga. Kemudian sisi tegaknya ada 3 sisi tegak. Dia berbentuk persegi panjang. Sekarang diberikan jaring-jaring prisma segi 5. Kita lihat, kalau dibuka dia berbentuknya Nah, kalau prisma segi 5 berarti sisi tegaknya pasti ada 5. Sisi alasnya dan sisi atas dia berbentuk segi 5. Kalau prisma segitiga tadi, sisi tegaknya ada 3, kemudian sisi alas dan sisi atas berbentuk segitiga. Nah, ini diberikan gambar jaring-jaring prisma segitiga. Dia memiliki 3 sisi tegak, yaitu bangun 1, bangun 2, dan bangun 3. Bangun 1 memiliki berbentuk, bangun 1, 2, dan 3 berbentuk persegi panjang. Bangun 1 memiliki panjang T dan lebar B. Kemudian bangun 2 memiliki panjang T dan lebar C. Bangun 3 memiliki panjang T dan lebar A. Bupi akan pisahkan. Nah, ada bangun 1, bangun 2, dan bangun 3. Bangun 4 dan 5. Nah, bangun 1, 2, dan 3 bentuknya adalah persegi panjang. Luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Berarti bangun 1 luasnya apa? T kali B. Panjang T, lebar B. Kemudian, berapa luas bangun yang kedua? Sama. Berarti panjang kali lebar, luas sama dengan T kali C. Kemudian berapa luas bangun yang ketiga? Sama juga persegi panjang, berarti panjang kali lebar T kali A. Berapa luas bangun yang keempat? Alasnya B, tingginya B, alasnya C. Kemudian luasnya adalah B kali C dibagi 2. Nah, kita akan mencari berarti luas semua sisi prisma atau namanya luas permukaan prisma. Itu rumusnya bagaimana, Bu? Rumusnya adalah luas seluruh permukaan prisma, luas bangun 1 tambah luas bangun 2 tambah luas bangun 3 tambah luas bangun 4, kemudian luas bangun 5. Luas bangun 4 dan 5 kan sama, Bu. Kita jadikan 1, berarti ada 2. Nah, luas bangun 1 tadi B kali T, luas bangun 2 C kali T, luas bangun 3 A kali T, luas bangun 4 dan 5 berarti kita buat 2 kali B kali C bagi 2, alas kali tinggi bagi 2. Kemudian kita kelompokkan, T-nya kita keluarkan, B, C, A-nya kita kelompokkan. Ini adalah namanya sifat komunikatif. Kemudian ditambah 2 kali luas persegi tadi. Kemudian Bupi pindah luas perseginya di depan, yang satunya yang tadi sifat kumulatifnya Bupi pindah ke belakang. Jadinya bagaimana? 2 kali luas alas ditambah A tambah B tambah C itu apa? Dia adalah keliling dari segitiga, berarti ditambah keliling
alas dikali dengan T. T di situ adalah tinggi prisma. Begitu. Berarti kita dapatkan rumus 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Biar bisa memahami, kita masuk ke contoh. Contoh, alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang alasnya adalah 15, tingginya 8, dan tinggi prisma 21 cm. Luas permukaan tersebut adalah, kita sudah mempunyai alas berbentuk segitiga siku-siku. Diketahui alasnya 15 dan tingginya 8. Berarti kita belum ketemu nih sisi miringnya berapa. Nah, Bubi misalkan A di situ adalah sisi miring. A di situ sisi miring. Kemudian didapatlah 17. 17 dari mana, Bu? Gitu. Kita kemarin sudah belajar teorema Pythagoras. Kita memiliki triple Pythagoras 8, 15, 17. Berarti kalau sisi siku-sikunya 8, 15, sisi miringnya berapa? 17. Berarti didapatkan A sama dengan 17, kemudian B tadi diketahui adalah 15, C-nya adalah 8. B ini sebagai alas, tinggi alas, kemudian C sebagai alasnya segitiga tadi. Kemudian diketahui tinggi prisma adalah 21 cm. Kita masukkan ke rumus, luas sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Kita masukkan angka-angkanya, 2 kali luas alasnya berarti alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 15, tingginya 8 dibagi 2. Ditambah keliling alasnya berarti dijumlahkan. 8 ditambah 15 tambah 17 dikalikan tinggi prismanya 21. Kalau sampai sini sudah bisa diselesaikan sampai bawah, hasilnya adalah 960 cm persegi di sana ya. Jadi luas permukaan prisma adalah 960 cm persegi. Sampai sini semoga bisa dipahami. Kita dapatkan kesimpulan, jika diketahui sebuah prisma dengan tinggi T, maka luas permukaannya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Kita manut luas alasnya yang diberikan apa ya? Kalau prisma segi 4, berarti luas alasnya dia segi 4. Segi 4 bisa persegi panjang, bisa jajar genjang, bisa layang-layang. Kita menyesuaikan luas alasnya apa rumusnya. Kalau prisma segi 4 dengan alasnya adalah jajar genjang, berarti luasnya 2 kali luas alas jajar genjang apa? Alas kali tinggi. Begitu. Kita harus menyesuaikan kira-kira alas yang diketahui apa, bentuknya alas apa, begitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke menentukan volume prisma. Luas permukaan sudah, sekarang kita ke prisma. Kita akan mengingat kembali sebelumnya. Berbentuk apakah bangun di samping? Prisma segi 4 boleh, atau balok juga boleh. Sisi panjang disimbolkan dengan P, kemudian lebarnya disimbolkan dengan L, tingginya disimbolkan dengan T. Volume balok dinyatakan dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kita ingat kembali. Itu namanya adalah prisma segi 3. Bidang alasnya berbentuk apa? Kemudian nama bidang tutupnya adalah DEF. Nama tinggi prisma
tinggi prismanya pada prisma segitiga apa? AB itu tinggi prisma, CF itu AB, AD ya, AD tinggi prisma, CF tinggi prisma, BE juga tinggi prisma. Volume prisma segitiga dinyatakan sebagai, kita akan mempelajarinya. Nah, amati ilustrasi berikut. Yang pertama itu adalah gambar balok. Ya. Kemudian baloknya kita pisah jadi dua, set. Jadinya ada dua prisma segitiga. Jika balok ABCDEFG pada gambar dibagi dua melalui bidang diagonalnya, maka akan diperoleh dua buah prisma segitiga, yaitu prisma ACD EGH dan prisma ABC GFE. Nah, kita akan menentukan volume prisma adalah setengah dari volume baloknya. Satu prisma tadi adalah volumenya setengah dari volume balok. Berarti kita mendapatkan volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Gitu. Nah, contohnya sebuah prisma mempunyai alas berbentuk jajar genjang. Berarti prisma segi 4. Jajar genjangnya itu memiliki alas 15 cm dan tinggi 8 cm. Jika tinggi prisma adalah 15, maka volume prisma adalah, tadi diketahui volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Luas alas jajar genjang apa? Alas kali tinggi. Dikali tingginya adalah tinggi prisma. Jadi sama dengan alasnya 15, tingginya 8 kali tinggi prisma. Kita kalikan seperti biasa, didapat volume prismanya adalah 1800 cm3. Jadi volume prisma adalah 1800 cm3. Kita dapat lagi kesimpulan, yaitu jika diketahui tinggi prisma adalah T, maka volume prisma adalah volume sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Begitu. Jadi kita mendapatkan dua kesimpulan. Yang pertama adalah luas permukaan prisma. Rumusnya tadi, luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Kemudian volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap selalu belajar, tetap semangat belajar. Semoga apa yang kita usahakan, apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk masa depan kita. Terima kasih dari Bubi, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.